Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini pembacaan kita terdapat di dalam kitab 2 Samuel pada pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9. Kitab 2 Samuel pada pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9. Tapi sebelum jauh kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertanggung kerajaan sorga, firman-Mu sudah terbuka di hadapan kami. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat menuntun kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan ketika kami pulang, kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Ampunilah setiap salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini saya ulangi terdapat di dalam kitab 2 Samuel pada pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Absalom terpukul kalah dan mati. Ayat yang ke-5, dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian. Perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Pada hari itu terjadilah di sana pertempuran darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara itu. Di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom mendunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang hadir, yang boleh mendengarkan firman-Nya dan mau melakukannya dalam seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini hendak mengisahkan kepada kita bagaimana kegagalan dan kemenangan yang dialami oleh Daud. Kitab Samuel ini telah memperlihatkan kepada kita tentang betapa pentingnya hubungan antara seseorang dengan Allah. 2 Samuel melanjutkan kisah-kisah tentang raja-raja Israel. Kitab 1 Samuel berakhir pada kematian Raja Saul, dan kitab 2 Samuel meneruskan dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Daud. Di dalam kitab 2 Samuel ini terdapat 3 bagian penting. Yang pertama, kemenangan-kemenangan yang dialami oleh Daud. Yang kedua, masalah-masalah yang dihadapi oleh Daud. Dan yang ketiga, kisah lain mengenai Daud. Pada saat ini, kita akan memfokuskan pada masalah-masalah yang dialami oleh Daud, yang dimana anaknya Absalom memberontak terhadap ayahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat bagaimana pembacaan kita pada saat ini yang mengisahkan tentang Absalom terpukul kalah dan mati, kita akan melihat satu demi satu dari pembacaan kita pada saat ini. Yang pertama, pada ayat yang ke-5 mengisahkan bagaimana persiapan perang yang dialami oleh Daud. Daud sebagai raja tentunya hendak mempersiapkan pasukannya agar pada saat perang nanti tidak terkalahkan. Akan tetapi di satu sisi Daud memerintahkan untuk perlakukanlah Absalom anak muda itu dengan lunak karena aku. Di sini dapat kita lihat seberapa buruknya seorang anak kepada ayahnya. Ayahnya akan tetap mengasihi dia. Bagian kedua pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8, di mana dikisahkan bagaimana pertempuran ini berlangsung di hutan Efraim. Daud memilih tempat tersebut karena tempat tersebut jauh dari istananya. Pertempuran tersebut membawa hasil yang pada akhirnya pasukan pemberontak dari Absalom kalah dari pasukannya Daud.
Pasukan pemberontak memilih untuk melarikan diri dan menyelamatkan nyawa mereka. Akan tetapi, hutan yang mereka datangi justru memakan lebih banyak korban daripada pedang-pedang yang ada pada pasukannya Daud. Kemudian pada bagian yang ketiga, kita dapat lihat pada ayat yang ke-9, Absalom telah menjadi korban dari hutan tersebut. Daud sudah memerintahkan kepada pasukannya untuk memperlakukanlah Absalom dengan baik. Akan tetapi pasukannya tidak memperdulikan apa yang disampaikan oleh Daud. Dan kemudian tindakan ini adalah tindakan yang salah. Tentunya karena tidak memperdulikan apa yang diperintahkan oleh raja. Akan tetapi di satu sisi itulah hukuman yang harus diterima oleh seorang anak yang berkhianat terhadap ayahnya dan terlebih berkhianat kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, ada sebuah ilustrasi yang ingin saya bagikan. Di dalam suatu pertandingan sepak bola, ada yang namanya pelatih dan ada yang namanya pemain. Pelatih selalu ingin memberikan yang terbaik untuk pemainnya, untuk timnya. Pelatih hendak memberikan bagaimana cara mencetak gol yang baik, bagaimana cara bertahan yang baik, bagaimana cara mengoper bola antara satu pemain dan pemainnya dengan baik. Akan tetapi dalam sebuah pertandingan kembali lagi kepada para pemain. Apakah pemain ini hendak mendengar apa yang diinstruksikan oleh pelatih ataukah tidak? Jika pemain mendengar apa yang diinstruksikan oleh pelatih dengan baik, maka pertandingan tersebut akan membuahkan kemenangan. Tetapi jika sebaliknya, pemain tidak memperdulikan apa yang diinstruksikan oleh pelatih, maka tim tersebut akan mengalami kekalahan. Dari ilustrasi yang sudah disampaikan, saya mengibaratkan Tuhan sebagai pelatih. Dan kita semua manusia adalah sebagai pemain. Jika kita mengikuti apa yang dituntun dari sang pelatih, maka tentunya kita akan berjalan dengan baik. Tetapi kita tidak dapat berjalan tanpa tuntunan dari Tuhan. Dengan berjalan bersama Tuhan, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan tidak akan membiarkan kita sulit. Salah satu contoh yang dapat kita ikut teladan ialah Daud. Daud adalah salah satu pemain yang terbaik yang dimiliki oleh Tuhan. Daud taat kepada Tuhan, meskipun dia jatuh kepada dosa, tetapi dia kembali memilih untuk hidup benar kepada Tuhan. Di balik segala keberdosaan yang ia lakukan, ia memilih untuk mengakui segala keberdosaan yang ada dan berbalik kepada Tuhan. Absalom, anaknya, tidak memilih untuk berbalik kepada Tuhan. Akhirnya, apa yang terjadi? Sia-sialah hidup dia. Maka dengan demikian, di luar Tuhan sia-sialah hidup kita. Maka sekarang libatkanlah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini Bapa. Kiranya firman-Mu yang baru saja kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Ampunilah setiap salah dan dosa yang kami perbuat memang tindakan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.